Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah menepati janjimu padaku. Aku sudah menepati janjiku, Lara Manis. Kini kau harus pegang perjanjianmu padaku. Iya, Nini. Kau harus ingat-ingat ini. Baik, Nini. Kau akan tetap menjadi gadis cantik jika setiap munculnya bulan purnama kau meminum darah seorang gadis. Tapi jika kau lupa, wujudmu akan berubah menjadi seekor ular dan akan seterusnya menjadi ular penghuni gunung Ciremai. Mengerti? Baik, baik, Nini. Aku akan pegang dan ingat semua itu. Nah, jika kau akan kembali, aku sudah izinkan kau kembali ke desamu. Berbahagialah, Lara Manis. Perempuan sial. Tidak tahu diuntung. Jaga ucapanmu tadi, ha? Apa salah saya? Saya tidak suka dan Pandali memperlakukan diri saya tidak senonoh. Saya bukan gadis murahan. Saya datang dari jauh hanya ingin kerja, ingin membantu orang tua saya. Kenapa saya diperlakukan tidak senonoh? Cik, aku jijik melihatmu. Sekarang kau masuk ke kamar itu. Ayo masuk, masuk. Atau aku akan memaksamu. Tidak. Ayo. Lepaskan tangan saya. Tidak. Jangan cengeng kayak anak kecil. Ayo jalan, jalan. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-18 dengan judul Titisan Dewi Sumbi. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Titisan Dewi Sumbi. Suatu kisah tragedi pembalasan dendam seorang gadis desa yang terusir dari lingkungannya karena penyakit menular yang konon sangat berbahaya. Berkat bantuan Nini Pelet dengan perantaraan roh Dewi Sumbi, akhirnya gadis tersebut sembuh dari penyakitnya, bahkan menjadi gadis yang tercantik di desanya. Dalam seri yang ke-12 ini, didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Billy Burhan sebagai Pangeran Adijaya, Indrawati sebagai Lara Manis, Herman sebagai Pandali, Beni sebagai Ki Sembarang, Ai sebagai Rahayu, Arya sebagai Ki Dharma, dan Slamet sebagai Komeng. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgih kebingungan. Dia terkurung api di dalam kamar. Sementara Nilam Cahya, Ki Dharma dan 3 gadis desa yang sudah berada di luar menjadi khawatir, memperhatikan kobaran api yang semakin besar membakar pondok itu. Oh, Restu! Restu! Tidak! Nilam, tahan, jangan masuk Nilam, berbahaya. Lepaskan tangan saya, Ki Dharma. Saya harus menolong Restu. Saya harus menolongnya. Berbahaya Nilam, api semakin besar. Tubuhmu akan hangus terbakar. Lepaskan saya. Lepaskan tangan saya. Biarkan saya menolong Restu. Kau tidak mungkin bisa. Api besar begitu Nilam. Tidak. Apakah Ki Dharma akan membiarkan dia terbakar menjadi mayat? Aku tidak mau Restu mati terbakar, Ki. Lepaskan tangan saya. Lepaskan. Tidak. Apakah kau akan membakar tubuhmu sendiri? Aku lebih baik mati bersamanya.
Biarkan saya menolongnya. Nilam! Ki Dharma semakin kuat memegangi tangan Nilam Cahya yang berontak dan menangis histeris. Dia berteriak memanggil-manggil Restu Singkih karena pondok itu sudah hangus dan runtuh. Kita tidak boleh membunuh dia. Aku tidak mau melihat dia hangus menjadi mayat. Lepaskan saya, Ki. Kau harus sadar, Nilam. Jangan turuti emosimu. Berbahaya, Nilam. Nilam! Kobaran api semakin besar. Sementara kita lihat Restu Singkih yang terkurung api di dalam. Pada saat itu, tubuh anak muda itu sudah terangkat ke angkasa. Entah siapa yang mengangkatnya. Bagaikan ada kekuatan gaib dari dalam tubuhnya. Tubuh Restu Singkih terus melayang ke angkasa, menembus atap pondok yang sedang dijilat lidah api. Tubuh anak muda itu selanjutnya melesat dengan cepat dan lenyap. Di suatu tempat yang jauh, mendadak dari angkasa yang gelap, muncul tubuh Restu Singkih melesat dengan cepatnya. Dan kemudian tergeletak tidak sadarkan diri. Tubuh Restu Singkih tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, dari dalam tubuh Restu Singkih, perlahan muncul sosok bayangan putih. Kemudian berdiri dan menjelma menjadi seorang pemuda gagah dan tampan berjubah putih. Maafkan aku, saudaraku. Aku terpaksa membawamu ke tempat ini. Aku terpaksa harus keluar dari dalam jiwamu hingga kau tidak sadarkan diri. Tenanglah di tempat ini. Pemuda berjubah putih itu berkelebat ke angkasa. Dan sekejap saja, tubuhnya lenyap menembus kegelapan malam. Sementara itu kita kembali melihat Nilam Cahya. Restu, aku tidak percaya. Perpisahan kita hanya sampai di sini. Aku tidak terima semua ini. Aku harus menolongmu. Restu! Nilam! Tahan! Jangan, Nilam! Nilam! Nilam Cahya mendadak berlari. Tubuh wanita itu bagaikan seekor burung yang menembus kobaran api. Nilam! Tubuh Nilam Cahya lenyap di telan kobaran api. Ki Dharma galang kabut. Dia khawatir sekali. Anak itu nekat. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Restu, di mana kau? Di mana kau? Kau tidak boleh mati. Kau tidak boleh terbakar. Nilam Cahya tidak memperdulikan bahaya. Dia terus mengamuk mengacak-ngacak kobaran api. Dia mencari-cari Restu Singkih. Mendadak sosok bayangan putih berkelebat mendorong tubuh wanita itu dengan kerasnya. Tubuh Nilam Cahya terlempar jauh keluar. Dan pada saat itu, muncullah bayangan putih yang menjelma seorang pemuda berjubah putih. Lalu berdiri di tengah-tengah kobaran api. Maafkan aku, saudaraku. Aku mengerti kau sangat mencintai Restu. Tapi tidak sepatutnya dia berlaku tidak wajar yang membahayakan dirinya. Tubuh pemuda berjubah putih lenyap. Tinggallah Nilam Cahya yang tergeletak keheranan. Nilam? Nilam? Kau kenapa? Tiba-tiba tubuhmu seperti terlempar keluar. Saya juga
Sepertinya ada seseorang yang mendorongku begitu kuat. Entah siapa dia. Aneh. Siapa yang mendorong begitu kuat dari dalam kobaran api itu? Apakah Restu? Rasanya itu tidak mungkin. Sudahlah Nilam. Aku bukannya menahanmu untuk menolong Restu. Tapi kau juga harus sadar akan bahaya dirimu. Ki, malam ini juga saya mohon Ki Dharma pergi mengantar gadis-gadis itu ke desanya. Ini saat yang baik, Ki. Tidak ada yang tahu. Cepatlah berangkat. Lalu bagaimana dengan dirimu? Jangan pikirkan saya. Tinggalkan saya sendiri di tempat ini. Berangkatlah sekarang. Dengan perasaan berat, Ki Dharma akhirnya pergi bersama ketiga gadis itu yang tidak lain adalah Sawitri, Jalang, dan Dimanti. Ketiga gadis yang gagal untuk dijual sebagai pemuas nafsu laki-laki oleh Pandali. Maafkan aku, Restu. Mungkin sudah nasibmu. Nasib kita harus begini. Harus berpisah dengan akhir kejadian yang buruk. Kalau saja aku bisa menemukan mayatmu yang sudah menjadi arang, aku akan simpan sampai akhir hayatku. Sejarah terburuk dalam hidupku, dalam hidup kita. Nilam Cahya melangkah lemah mendekati bekas kebakaran itu. Tak ada yang dia lihat, kecuali pondok yang sudah hangus porak-poranda. Butiran air matanya meleleh membasahi kedua pipinya. Aku harus membalas semua ini. Kekejaman pahit dari kematian. Ki Sembarang, Pandali, tunggulah aku. Aku tidak rela atas kejadian semua ini. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sementara itu di rumah Pandali, nampak Ki Sembarang, Komeng, Pandali, dan Rahayu. Mereka tengah berkumpul membicarakan apa yang baru saja terjadi. Dan mereka semua sudah mampus terbakar dengan pondok itu, Dan. Semua sudah selesai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Iya, benar, Den. Penduduk sudah berada dalam genggaman pengaruh kita. Mereka semua berada di pihak kita, Den. Bagus. Artinya kekecewaan kita sudah terbalas. Iya. Tapi Kakang, aku belum percaya kalau Nilam ikut mati terbakar. Kita itu bukan orang sembarangan, Kakang. Tapi semua menyaksikan, Rahayu. Mereka semua berada di dalam saat api berkobar besar membakar pondok itu. Kami menduga semuanya terbakar menjadi arang. Benar, Den. Tak ada satupun di antara mereka yang dipastikan selamat. Aku yakin, Den, mereka hangus menjadi arang. Tidak bisa kami bayangkan bagaimana saat mereka memekik saat akan membakar kematiannya, Den. Aku senang mendengarnya. Dengan begitu, tak ada lagi penghalang bagi kita. Usaha menjual gadis-gadis desa tetap berjalan lancar. Kita kembali melihat Nilam Cahya. Wanita itu masih berdiri menghadapi runtuhan pondok yang hangus. Wajahnya masih kelihatan penuh rasa kecewa dan dendam. Malam ini juga aku harus mendatangi Pandali dan orang-orangnya. Aku harus menuntut balas. Harus. Nilam Cahya sudah tidak bisa menahan dendamnya.
Kemudian wanita itu bergerak pergi. Tetapi baru saja dia bergerak, mendadak terdengar suara menahannya. Tahan, saudaraku. Nilam Cahya tersentak, lalu dia membalikkan tubuhnya. Seorang pemuda berjubah putih sudah berdiri di hadapannya. Pemuda itu tersenyum manis dan ramah. Oh, Tuan. Tuan muncul lagi. Kau terlalu menuruti emosimu. Apakah itu sikap yang baik yang pernah kau dapati dari hidupmu? Sepertinya kau tidak rela kalau saudaraku Restu mati. Saya sangat mencintai dia, Tuan. Apakah saya harus tetap berdiam diri melihat orang yang saya cintai sudah menjadi mayat? Kau percaya dengan takdir? Ini bukan takdir, tapi kematian yang dibuat secara kejam. Kau hanya pantas menuntut tanggung jawab, bukan dendam yang harus kau timbulkan. Begitukah Tuan menginginkan saya? Karena kau bukan orang yang pendendam. Tuan tahu dari mana kalau saya bukan pendendam? Nilam Cahya memperhatikannya. Tetapi aneh, dia merasa tidak sanggup menatap wajah anak muda itu. Wajah itu seperti memancarkan cahaya. Oh, siapakah sebenarnya dia? Sudah 2 kali dia datang menemui aku secara tiba-tiba. Sampai sekarang, aku masih dibuatnya keheranan. Setiap kali aku menatap wajahnya, serasa aku tidak sanggup. Wajahnya seperti memancarkan cahaya. Apakah dia sebenarnya roh gaib Pangeran Adijaya? Seperti yang pernah dikatakan Restu. Karena dia mengaku sebagai saudara seperguruan kami. Itu berarti dia murid Ki Buyut Banguntapa. Dan hanya Pangeran Adijaya, murid satu-satunya yang termuda di masa silam. Apakah yang menjadi perhatian pada diriku ini, saudaraku? Sudah 2 kali ini Tuan datang menemui saya. Tuan datang dan pergi secara tiba-tiba. Tuan seperti datang dari balik alam gaib. Saya belum kenal siapa Tuan. Tuan hanya mengaku sebagai saudara seperguruan kami. Tapi Tuan tidak pernah menyebutkan asal-usul Tuan dan siapa Tuan sebenarnya. Maafkan aku, saudaraku. Aku belum bisa memberitahumu. Sekarang, mari kita melihat saudaraku Restu. Restu? Iya. Apakah Tuan telah menolongnya? Apakah Restu masih hidup? Kau kelihatan begitu cerah mendengarnya. Di mana dia sekarang? Bolehkah saya melihatnya? Ayo, jalanlah lebih dulu. Akan aku tunjukkan di mana saudaraku Restu berada. Tanpa banyak tanya lagi, Nilam Cahya melangkah pergi. Sementara anak muda berjubah putih mengikutinya dari belakang sambil menunjukkan arah jalannya. Menjelang tengah malam, sampailah mereka di sebuah tempat yang sunyi dan sepi. Nilam Cahya terkejut. Di tempat itu dia temui Restu Singgih terbujur kaku tidak sadarkan diri. Restu. Restu. Oh, dia pingsan. Tuan. Tuan. Di mana dia? Dia lenyap lagi. Kita tinggalkan Nilam Cahya yang sedang keheranan. Kini kita lihat ke Pondok Laramanis. Laramanis. Ya, Bu. Ibu sangat tidak mengerti dengan sikapmu. Benarkah kabar yang sudah tersebar itu kalau kau sungguh-sungguh akan melangsungkan perkawinan dengan Ki Sembarang? Ibu lihat saja nanti. Laramanis, kau ini aneh. Bukankah orang itu dulunya sangat membencimu, sering menghina dan menganiayamu? Itu dulu, Bu. Tapi sekarang, dia merengek bagaikan anak kecil karena takut kehilangan aku. Kau ini aneh, anakku. Ibu tidak perlu memikirkannya.
Saya akan mengatur segalanya. Sudahlah. Sudah larut malam. Sebaiknya ibu istirahat saja. Nyai Selir melangkah masuk ke kamarnya. Lara manis memandangi kepergiannya dengan senyum. Ibu tidak akan tahu apa tujuanku yang sebenarnya. Ki Sembarang adalah korbanku yang pertama. Suasana berubah begini. Aku merasakan penuh kesunyian. Angin tiba-tiba berhembus masuk ke dalam. Oh, suara Nini. Nini datang menemui aku. Tapi dia tidak menampakkan wujudnya. Lara manis. Oh, siapa yang melangkah mendekati aku? Oh, aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya mendengar suara langkah kakinya saja. Oh, Nini yang datang. Oh, tapi dia menampakkan wujudnya. Lara manis. Lara manis. Aku datang. Bagaimanakah kisah selanjutnya?